Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep teori kepribadian menurut Albert Bandura. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pemateri pertama dari Sakri Putra, pemateri kedua Khairunisa Afifah, pemateri ketiga Nailatul Fadilah Salmi. Lanjut. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang teori Albert Bandura. Teorinya yang paling terkenal yaitu teori observational learning. Merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan mengatur diri dari perilaku seseorang. Albert Bandura juga mengatakan bahwa observational learning mungkin atau mungkin juga tidak melibatkan imitasi. Apa yang dipelajari seseorang adalah informasi yang diproses secara kognitif dan digunakan dalam cara yang memberikan keuntungan tertentu. Observational learning jauh lebih rumit dibandingkan imitasi sederhana yang biasanya hanya melibatkan peniruan terhadap tindakan seorang lain. Sebagaimana inti dari kajian ini yaitu mahasiswa. Mahasiswa hal ini sesuai dengan aktivitas belajar mahasiswa. Mahasiswa tidak luput dari mengamati atau mengobservasi lingkungannya. Gunanya untuk mengasah kognisinya, moralnya, pemikirannya, serta bagaimana mewujudkan hasil belajar tersebut dalam perilaku atau tindakan dari observasi terhadap lingkungan. Mahasiswa tidak hanya meniru, tetapi juga melakukan seleksi masukan yang diterimanya, mengolahnya, menyimpannya, dan kemudian mewujudkan dalam suatu tindakan bila dianggap perlu dan memungkinkan. Lanjut. Menurut Albert Bandura, proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi ada 4. Yang pertama, perhatian. Memperhatikan tingkah laku model untuk menirunya. Yang kedua, representasi. Merekam dalam ingatan dengan cara merepresentasikan secara simbolis di dalam ingatan. Yang ketiga, produksi perilaku. Setelah memperhatikan subjek atau model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kemudian kita produksi perilaku tersebut, mengubah representasi kognitif ke dalam tindakan yang tepat. Yang keempat, motivasi. Pembelajaran observasi akan efektif apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang sama. Selanjutnya, penerapan teori Albert Bandura dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambilnya contohnya tuh di rumah. Pada saat nonton TV di rumah atau film di rumah, penonton biasanya ada yang mendukung film, ada yang menolaknya, dan ada yang meragukannya. Dalam perjalanan film pun, mereka yang meragukan akan membagi 3 bagian. Yang pertama, mulai menerima film tersebut. Yang kedua, menolaknya atau menolaknya mentah-mentah. Di akhir film pun, maka akan tampak kebaikan dalam film tersebut. Tokoh yang baik akan menang dan mendapatkan reward. Perilaku ini dapat memotivasi penonton untuk melakukan perilaku yang sama dalam film tersebut. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nailatul Fadilah Salmi akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai perkembangan dan pembentukan kepribadian menurut teori Albert Bandura. Yang pertama, saya akan membahas mengenai manusia dan dinamika kepribadiannya. Menurut teori Albert Bandura ini, pembentukan kepribadiannya lebih kepada motivasi sebagai sumber inspirasi untuk bertingkah laku. Motivasi sebagai konstruk kognitif bersumber dari gambaran hasil dan harapan
keberhasilan yang akan dicapainya. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar motivasi seseorang untuk bertingkah laku itu sekaligus menetapkan suatu tujuan. Motivasi dalam dinamika kepribadian dapat digambarkan seperti ini. Ada motivasi, hasil, harapan. Kemudian Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab dari belajar. Namun ada beberapa penyebab dalam penguatan dalam belajar. Yang pertama yaitu penguatan yang diwakilkan. Maksudnya, mengamati orang lain yang mendapat penguatan membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Kemudian yang kedua ada penguatan yang ditunda atau expectation reinforcement. Maksudnya di sini orang terus-menerus berbuat tanpa adanya penguatan karena yakin akan mendapat penguatan dengan sendirinya. Kemudian tanpa penguatan atau beyond reinforcement, yaitu belajar tanpa penguatan sama sekali. Jadi, ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku seseorang, dengan pengamatan terhadap praktek-praktek yang mengganjar dan menghukum tingkah laku orang lain di lingkungan sosial. Kemudian, di materi kedua mengenai perkembangan kepribadian. Bandura meyakini bahwa belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding pengalaman langsung. Karena melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang lebih banyak dan diikuti dengan hubungan atau penguatan. Dalam hal ini, orang yang diamati disebut dengan model dan proses dalam pengamatan ini disebut dengan modeling. Belajar melalui permodelan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, dan model ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Misalnya, anak-anak yang memiliki sikap percaya diri dan mampu berbahasa dengan baik dan benar itu karena ada faktor dari orang tua, guru, saudara, maupun teman. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya proses belajar melalui observasi. Yang pertama yaitu perhatian atau attention. Maksudnya itu memperhatikan tingkah laku orang lain agar bisa kita tiru. Kemudian yang kedua ada mengingat atau retention, yaitu merekam peristiwa apa yang kita lihat, kemudian kita tiru. Kemudian yang ketiga adanya reproduksi motorik atau reproduction. Itu menghasilkan kembali apa yang ia ingat. Kemudian terakhir ada motivasi. Motivasi tersebut maksudnya ada penggerak untuk melakukan sesuatu. Dari faktor-faktor ini akan menimbulkan suatu konsekuensi dari suatu respon yang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu dari pemberi informasi, dengan memberikan informasi mengenai dampak tingkah laku seseorang. Yang kedua itu memotivasi tingkah laku di masa yang akan datang. Kemudian penguat tingkah laku, keberhasilan akan menjadi suatu penguat dalam bertingkah laku yang menjadi sehingga tingkah laku itu dapat diulang-ulang kembali. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang psikopatologi. Di mana patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit mental, tekanan mental, dan abnormal. Di mana psikopatologi adalah mengacu pada penyakit atau gangguan jiwa. Jenis-jenis gejala gangguan jiwa dan proses terjadinya gangguan jiwa. Yang pertama, reaksi depresi. Orang depresi cenderung menilai rendah di prestasi dirinya, sehingga keberhasilan tetap dipandang sebagai kegagalan. Akibatnya terjadi kesengsaraan yang kronis, merasa tidak dihargai dan tidak mempunyai tujuan karena depresi yang sangat mendalam. Hal inilah yang membuat orang depresi. Yang kedua, fobia, di mana perasaan takut yang sangat mendalam. Bandura mengemukakan bahwa media seperti televisi dan media sosial lainnya tanpa sengaja menciptakan fobia, sehingga mereka yang sebagian besar tidak pernah mengalami hal-hal tersebut akan merasakan tidak aman, walaupun pintu-pintu rumahnya selalu ditutup rapat
dia akan cenderung merasa takut yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu agresi. Dari penelitian yang dilakukan Bandura, observasi terhadap perilaku agresi akan menghasilkan respon peniruan yang berlebih. Pengamat akan bertingkah laku lebih agresi dibanding modelnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak yang kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.